Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya adalah Fathul Jannah, dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Pendidikan berbasis TI. Materi kali ini pembahasannya adalah terkait virtual learning. Virtual learning itu adalah suatu proses pembelajaran yang terjadi di kelas maya yang berada dalam cyberspace melalui jaringan internet. Virtual learning merupakan sistem belajar terbuka, akses yang terbuka, dan kebebasan dalam memilih ragam sumber belajar, serta alur proses belajar. Selanjutnya, virtual learning adalah kegiatan pembelajaran yang berbasis jaringan. Dan yang terakhir, pada virtual learning, penerapan sistem penilaian itu dilakukan secara terbuka. Jadi, siswa bebas dapat melakukan penilaian kapanpun. Intinya tidak terpaku lagi pada kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Nah, kemudian virtual learning ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang sekarang mau tidak mau terpaksa dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan, baik pada jenjang SD, SMP, SMA, dan perkuliahan, karena adanya pandemi dari COVID-19. Jadi, COVID-19 ini memaksa semua proses pembelajaran yang awalnya kegiatan pembelajarannya secara tatap muka menjadi pembelajaran berbasis jaringan, yaitu yang disebut dengan virtual learning. Sehingga di sini semuanya harus lebih kreatif lagi dalam menyusun atau merencanakan kegiatan pembelajaran virtual learning, sehingga harapannya meskipun terlaksana secara online tetapi tidak mengurangi kaidahnya, tidak mengurangi kaidah untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah tahapan integrasi teknologi pada proses pembelajaran. Ada beberapa tahap integrasi teknologi di ruang kelas menurut model yang dikembangkan oleh Dr. Ruben. Model ini dikenal dengan sebutan SUMMER. Yang pertama adalah substitusi. Pada tahap ini, teknologi hanya berfungsi sebagai pengganti kertas dan pensil. Contohnya, sebagai pengganti textbook, siswa memakai e-book atau PDF. Contoh lain, guru atau siswa memakai presentasi Keynote, PowerPoint, atau slide. Dalam hal ini tidak ada yang berubah dari cara belajar mengajar selain dari media elektronik yang dipakai menggantikan cara tradisional. Yang kedua adalah augmentasi. Pada tahap ini ada sedikit perbedaan. Teknologi tidak lagi dipakai sebagai pengganti cara lama, namun juga untuk meningkatkan tugas-tugas atau presentasi. Misalnya, siswa yang ingin mempresentasikan tugasnya dalam bentuk PowerPoint juga menggunakan media dalam bentuk hyperlink, audio, atau video, sehingga presentasinya menjadi lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga adalah modifikasi. Pada tahap ketiga ini terjadi transisi dari penggunaan teknologi sebagai substitusi menjadi transformer dalam belajar. Desain pelajaran juga ikut mengalami penyesuaian. Ketika guru atau dosen memberikan instruksi bagi para siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan tugas berbasis teknologi, secara signifikan teknologi pun mengubah cara belajar dan presentasi yang dikerjakan siswa. Sebagai contoh, seorang siswa membuat e-book untuk tugas dalam mata pelajaran sejarah dan bahasa. Contoh lain, para siswa membuat video project yang
mereka kerjakan sendiri atau berkelompok dan mempresentasikannya di dalam kelas. Dan tahap terakhir dari model ini adalah bagaimana teknologi dipakai untuk mentransformasikan pengalaman belajar para siswa. Di sini terjadi perubahan mendasar pada pedagogi dan framework kurikulum. Contohnya, para siswa bekerja dalam satu kelompok untuk membuat film dokumenter yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Contoh lain, para siswa belajar jarak jauh dengan menggunakan Zoom atau Google Classroom dengan mengikuti instruksi seperti yang ada pada tahap modifikasi. Kemudian, virtual learning yang berkualitas adalah yang telah mengadopsi tahapan yang terakhir ini adalah yaitu tahapan redefinisi dengan baik. Ada 3 faktor yang menentukan keberhasilan virtual learning, yaitu para guru telah melewati pelatihan yang cukup dalam menggunakan teknologi dan para siswa telah dilatih dengan studi skill yang memadai, serta administrator sekolah yang telah menyediakan framework dan desain kurikulum berbasis teknologi. Jadi di sini keberhasilan dari pembelajaran virtual learning itu juga sangat tidak hanya ditentukan oleh guru ataupun dosen, tetapi juga ditentukan oleh para siswa ataupun mahasiswa itu sendiri. Jika minat siswa ataupun motivasi siswa dan mahasiswanya kurang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, maka tidak akan ada terjadi komunikasi dua arah. Misal, siswa ataupun mahasiswa hanya menyimak materi yang diberikan tanpa adanya umpan balik, maka tentunya kegiatan pembelajaran daring ini tidak akan mencapai hasil yang optimal. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadinya ini menjadi tantangan besar bagi semua orang yang berada di bidang pendidikan, supaya pembelajaran virtual learning itu berjalan efektif. Sehingga muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana cara agar virtual learning berjalan dengan efektif? Yang pertama adalah perlu adanya perubahan paradigma dari yang berorientasi kepada guru menjadi berorientasi kepada siswa ataupun mahasiswa. Di sini, mahasiswa dan siswa diharapkan memiliki keaktifan yang lebih dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak hanya sekedar melihat materi yang disampaikan, namun juga mengkritisi materi yang diterima atau yang diberikan oleh guru dan dosen. Selanjutnya, guru dan siswa ataupun dosen dan mahasiswa itu juga perlu memiliki keterampilan komunikasi dan teknologi. Jadi di sini sama-sama ya harus memiliki keterampilan supaya kegiatan virtual learning ini berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, adanya dukungan sarana dan prasarana. Karena tadi pembelajarannya berbasis jaringan, maka jika ada siswa ataupun mahasiswa yang terkendala jaringan internet atau tidak tersedianya ponsel, maka tentunya ini menjadi faktor penghambat bagi keberhasilan virtual learning. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat ini merupakan beberapa contoh virtual learning, yaitu dengan pembelajaran menggunakan Zoom, Google Meet, dan juga melalui Google Classroom yang seperti kita laksanakan pada kegiatan pembelajaran manajemen pendidikan berbasis TI ini. Sehingga seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kerjasama dari kita semua. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Saya persilahkan jika ada yang mau ditanyakan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.